Kisah Sang Pembantu, episode 44. Terima kasih kepada semua cerfiter yang masih setia dengan channel ini. Kami akan berusaha menyajikan cerita yang menarik dan menghibur Anda semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Selamat membaca. Episode sebelumnya, Ratih yang mendengar hal tersebut, baru mengerti arti mimpinya. Ternyata keluarga Selvin sedang diincar hartanya, dan Ratih sadar semua pertanda yang dia dapat mulai sebelum Selvin kecelakaan sampai hari ini, di mana Vita dan keluarga mempunyai niat buruk kepada keluarga Selvin. Ratih ingin segera bertemu lagi dengan Selvin. Rasa cinta dan rindunya kepada Selvin semakin besar. Dia ingin merawat Selvin dan mengembalikan semua ingatannya. Mendengar semuanya dari sang ibu Rianti, Ratih kemudian menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu baru saja ibunya Ratih menghubungi Ratih. Beliau berkata bahwa Selvin selalu sakit kepala jika mendengar kata Ratih. Bu, apa semua itu pertanda Mas Selvin akan sembuh ya Bu? Semoga saja nak, semoga saja Selvin akan cepat sembuh. Kasihan bila terlalu lama dia mengalami hilang ingatan. Hal-hal yang buruk pasti akan menimpanya bila mana dia lama hilang semua ingatannya. Malam itu Ratih mencoba menghubungi Selvin lewat pesan. Malam Mas Selvin, bagaimana kabarnya? Ini Ratih. Jangan lupa jaga kesehatannya. Aku akan menunggu Mas Selvin di tempat. Mas Selvin menyuruhku menunggu Mas Selvin. Selvin yang menerima pesan tersebut terkejut. Ratih, apakah Ratih ini yang dimaksud? Ini kan gadis yang telah aku usir waktu itu. Apa Ratih ini masa laluku? Tapi kenapa aku tidak ingat sama dia ya? Kemudian Selvin membalas pesan dari Ratih. Saling membalas pesan, kata cinta, kata mesra terungkap dari Ratih. Karena terlalu larut malam membuat Selvin tak bisa tidur. Kemudian Selvin melihat acara televisi. Setelah beberapa saat Selvin menonton acara televisi, Selvin berteriak keras. Saking kerasnya Selvin berteriak, Rianti sampai mendengar teriakan Selvin. Karena pintu yang sedikit terbuka, Rianti langsung masuk. Rianti melihat Selvin tergeletak di lantai kamarnya. Rianti pun segera mendekati Selvin. Selvin yang tak sadarkan diri di lantai. Rianti kemudian memanggil sang suami. Tak berselang lama Broto pun masuk ke dalam kamar Selvin. Ma, kita bawa ke rumah sakit saja Ma. Sepertinya Selvin harus mendapat perawatan. Mereka kemudian membawa Selvin ke rumah sakit. Rianti dan Broto sangat khawatir dengan keadaan ini. Tak berselang lama mereka akhirnya tiba di rumah sakit yang dimaksudkan. Setelah mendapatkan kamar perawatan, Selvin mendapat perawatan super maksimal. Selvin kini dirawat di rumah sakit. Rianti dan Broto menunggunya. Selvin masih terbaring tak sadarkan diri. Rianti menatap wajah anaknya. Selvin, kenapa semua terjadi padamu? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu begitu banyak mengalami musibah. Semoga ini kejadian yang terakhir kalinya yang menimpamu. Demi cintamu kamu menjadi seperti ini. Semoga cintamu akan kekal abadi. Rianti yang memikirkan banyak hal mengenai Selvin pun hanya bisa bertanya-tanya. Broto sang ayah juga akan memberikan yang terbaik untuk putra semata wayangnya.
tersenyum mendengar kata-kata Selvin yang memanggil Rati. "Pak, Selvin sudah sadar ingatannya," kata Rianti. Namun Selvin masih mengigau dalam tidurnya. Setelah pagi menjelang, Selvin pun terbangun. Pak, Selvin kom ada di sini. Kan Selvin di rumah Rati, kok tiba-tiba ada di sini?" "Di mana Rati, Ma?" tanya Selvin. Rianti pun menangis memeluk Selvin. "Akhirnya kamu sadar juga sayang. Ingatan kamu kembali lagi," jawab Rianti. "Memang ada apa Mak, kok Selvin berada di sini sama Papa dan Mama?" tanya Selvin kembali. Kemudian Rianti menjelaskan semuanya, apa yang terjadi pada Selvin. "Oh begitunya Ma, aku juga ingat semua kejadian itu sekarang." Kemudian Selvin menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Mendengar cerita Selvin, "Papa akan mengurus semua orang-orang yang mencelakaimu Selvin. Papa akan bereskan semuanya. Sekarang kamu fokus pada pemulihan ingatanmu," kata Broto. "Ya Pak, aku juga ingin cepat sembuh dan menemui Rati," jawab Selvin. "Ya sayang, nanti Mama sama Papa akan kesana juga sama kamu. Mama juga kangen sama Rati." Setelah beberapa hari, sementara di tempat Rati yang sedang membersihkan halaman rumahnya asik dengan kesibukannya, menata ulang pot bunga, menyiangi rumput adalah kegemarannya bila mana Rati sedang mengurus bunga. Kebetulan sore itu tidak ada jam untuk latihan menari, jadi dia bisa membersihkan taman kecil di halaman rumahnya. "Bunga-bunga, kenapa sore ini kamu begitu indah? Seperti mengisyaratkan sesuatu hal yang indah akan terjadi," kata Rati sendiri. Rati yang senang akan bunga, setiap sore menyiangi rumput yang tumbuh. Memang dia gemar menanam bunga, bahkan dulu sewaktu di rumah Selvin Rati senang bila mana dia menanam bunga. Rati menata rapi semuanya, dulu yang hanya ada tumbuhan yang biasa, semenjak ada Rati menjadi berubah, halaman yang lumayan luas sekarang berhiaskan bunga-bunga yang cantik. Selvin sangat senang bila mana melihat Rati sedang merapikan taman di sekitar rumahnya. Dia selalu ingin ikut, namun Rati melarangnya, karena pasti akan merusak tanaman bunganya. Sore itu Pandu dan Jambul main ke rumah Rati. "Rati, kita ke tempat memori dulu," ajak Pandu. "Memori apa Pandu? Tempat apa?" tanya Jambul penasaran. "Nanti juga kamu tahu tempatnya Mbul," jawab Pandu. "Yuk Mas. Tapi aku mandi sebentar, karena kalau di sana enak kalau setelah mandi," jawab Rati. "Ya sudah, sana aku sama Jambul menunggu di sini, sambil melihat bunga," jawab Pandu. Kemudian Rati bergegas untuk mandi. Setelah selesai dan tampil cantik, "Ayo Mas, kita berangkat." "Ayo," jawab Pandu. Pandu, Jambul dan Rati sore itu berada di tempat yang biasa Rati dan Selvin menghabiskan waktu yang luang. "Memang indah ya pemandangan di sini," kata Jambul. "Iya Mas, Didik nama asli Jambul. Disinilah aku sama Selvin menghabiskan waktu luang bersama, walaupun hanya sebentar kami meluangkan waktu ke sini. Tapi entah kapan semuanya akan terulang kembali. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Mas Selvin sekarang. Kuharap dia dalam keadaan baik-baik saja." "Ya, kuharap semua akan kembali seperti dulu lagi. Kalian bersama lagi. Walaupun kalian terpisah jarak yang jauh, tapi aku yakin hati kalian masih terasa dekat. Aku melihat kalian pasangan yang sempurna." Selvin yang asing dengan semua hal yang ada di desa, keluguan kamu menerima Selvin sebagai seorang kekasih. Bukan masalah kaya atau miskin, tapi kalian memang pantas bersanding, kata Pandu. "Masa sih Pandu, apakah kami pantas bersanding?" Terdengar suara dari belakang mereka.
melihat Selvin yang tiba-tiba berdiri di belakang mereka. Rati mendekati Selvin dengan wajah terlihat akan meneteskan air mata. Kemudian Rati memeluk Selvin. Pandu yang melihat hal itu pun tersenyum bahagia. Akhirnya sang adik bertemu lagi dengan Selvin. Perasaan bahagia terpancar dari mereka semua, melihat Selvin dan Rati bertemu lagi. Sungguh pemandangan yang mengharukan.